Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Fania Putri Amelia dari Prodi Ilmu Politik semester 1. Kali ini saya akan mengajak kita semua untuk menyelami pembahasan fundamental dari ilmu hadis, yaitu terminologi hadis Nabi. Kenapa ini penting? Karena kalau kita salah memahami istilah di awal, kita bisa salah menafsirkan ajaran Nabi. Jadi anggap saja video ini adalah kelas kilat studi hadis untuk memahami bahasa dasar para ulama. Kita akan bedah tuntas 3 poin utama. Yang pertama yaitu mendefinisikan secara rinci istilah hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Dan yang kedua yaitu membandingkan hadis dengan Al-Quran dan hadis qudsi. Dan yang ketiga adalah menganalisis 2 komponen wajib hadis, sanad dan matan. Yuk kita mulai pembahasannya. Pertama yaitu definisi dan perbandingan terminologi hadis. Nah, 4 istilah kunci dalam hadis yaitu kita mulai dari istilah yang paling utama yaitu hadis. Secara bahasa, hadis itu artinya gampang, yaitu yang baru al-jadid, lawan kata dari yang lama al-qadim. Atau bisa juga berarti percakapan atau berita. Namun, secara istilah, menurut ulama hadis muhadditsin, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, hadis itu bukan hanya omongan beliau saja, tapi meliputi 5 hal. Yang pertama yaitu perkataan qauliyah atau sabda Nabi. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Dan yang kedua adalah perbuatan fi'liyah atau tindakan dan praktik Nabi, seperti cara beliau sholat atau wudhu. Dan yang ketiga yaitu persetujuan, takririyah. Ini terjadi ketika sahabat melakukan sesuatu di depan Nabi dan Nabi mendiamkan atau tidak menyalahkan. Diamnya Nabi ini adalah tanda persetujuan atau legalisasi. Dan yang keempat dan kelima adalah sifat fisik dan tingkah laku akhlak Nabi yang dijelaskan dalam riwayat. Nah, yang selanjutnya mari kita pindah ke istilah kedua yaitu sunnah. Secara bahasa, sunnah berarti jalan atau cara. Dalam penggunaannya ada sedikit perbedaan pandangan. Bagi ahli hadis, hadis dan sunnah ini sering dianggap sinonim, artinya sama. Namun bagi ahli usul fikih, ahli hukum Islam, sunnah lebih spesifik dan terbatas pada segala yang disadarkan kepada Nabi dan berkaitan dengan penetapan hukum syara'. Intinya, untuk kajian kita, 2 istilah ini bisa kita gunakan bergantian. Sekarang kita bahas istilah ketiga dan keempat yaitu khabar dan atsar. Nah, yang pertama adalah khobar. Khobar artinya sederhana yaitu berita. Ia bisa dari Nabi atau selain dari Nabi. Sementara atsar secara khusus adalah berita yang berasal dari sahabat atau tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat. Jadi kalau ada yang bilang ini adalah atsar, kemungkinan besar itu adalah perkataan sahabat, bukan Nabi. Nah, pembahasan kedua kita adalah perbandingan 3 sumber utama. Setelah kita tahu definisinya, kita perlu membedakan hadis dengan sumber hukum Islam lain, khususnya dengan Al-Quran dan hadis qudsi. Nah, yang pertama adalah Al-Quran, adalah mukjizat, baik maknanya maupun redaksinya, lafalnya 100% dari Allah. Lalu ada juga hadis qudsi. Ini menarik karena posisinya di tengah, maknanya berasal dari Allah, tetapi redaksinya atau lafalnya disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah hadis tentang pembagian sholat antara Allah dan hambanya. Dan yang terakhir ada makna dan redaksi murni dari Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah berdasarkan wahyu yang dibacakan. Intinya, hadis Nabawi adalah sumber kedua setelah Al-Quran dan menjadi penjelas utama bagi ajaran-ajaran Islam. Ketiga kita yaitu struktur hadis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian krusial yaitu anatomis hadis. Sebuah hadis itu tidak bisa berdiri sendiri, hanya sebagai teks ia harus punya struktur, ibarat rumah yang punya 2 pilar utama. Nah, 2 pilar itu adalah sanad dan matan. Yang pertama adalah sanad, jalur periwayatan. Ya,
Sanad adalah secara bahasa berarti sandaran atau tempat bersandar. Tetapi secara istilah yaitu sanad adalah rantai atau rangkaian orang-orang periwayat yang menyampaikan hadis hingga sampai ke matan, yaitu hadis tersebut. Sanad ini tuh seperti GPS atau peta, dia menunjukkan rute dari penulis kitab seperti Imam Bukhari kembali ke Nabi Muhammad SAW. Jika salah satu di rantai itu bermasalah, misalnya pelupa atau berbohong, maka hadisnya bisa dianggap lemah atau palsu. Di dalam sanad ada unsur perawi dan mukharrij. Dan yang kedua adalah matan atau bisa disebut dengan teks hadis. Matan secara bahasa berarti punggung jalan atau tanah keras. Secara istilah pula, matan adalah teks hadis itu sendiri. Inilah isi atau konten dari hadis, yaitu sabda, perbuatan, atau persetujuan yang tadi kita bahas. Kalau sanad adalah rantai yang mengantar kita, matan adalah pesan yang diantar itu. Intinya pembelajaran. Hadis wajib memiliki sanad dan matan. Kita harus mengkritik dan meneliti sanad. Untuk memastikan rantainya valid, barulah kita bisa menganalisis matan. Untuk memastikan isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan akal sehat, baik teman-teman sekalian, kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Sebagai penutup, kita tarik 3 poin kesimpulan terpenting dari bab terminologi hadis ini. Yang pertama yaitu terminologi yang saling terkait. Hadis dan sunnah pada dasarnya merujuk pada ajaran Nabi, sementara khabar dan atsar memiliki cangkupan yang lebih luas. Sedangkan hadis adalah sumber hukum kedua. Ia adalah penjelas Al-Quran dan memiliki kekhasan yang membedakan dari hadis qudsi. Dan ketiga ini adalah wajib memiliki struktur. Hadis harus memiliki sanad sebagai jalur validitas dan matan sebagai isi yang otentik agar bisa diterima. Memahami fondasi ini sangat penting untuk menilai keabsahan hadis di bab-bab selanjutnya. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih banyak dan juga teman-teman akhirnya yang sudah bertahan sampai di akhir video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.